Guys, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ari Aliansyah, mahasiswa informatika 11 April semester 6. Saya ingin membagikan perjalanan dan proses di balik pembuatan artikel. Artikel yang saya susun ini berjudul implementasi arsitektur kripto hibrida AES dan RSA untuk pengamanan data backup sistem informasi akademik berlandaskan ISO 27005. Nah, proses ini dimulai dari tahap pencarian data dan identifikasi masalah. Seperti yang kita tahu, hampir seluruh instansi pendidikan tinggi saat ini bergantung pada sistem informasi akademik atau SIAKAD. Saya mengambil studi kasus dari insiden kelumpuhan Pusat Data Nasional Sementara PDNS pada bulan Juni 2024 lalu. Insiden tersebut membuktikan betapa berbahayanya jika sebuah institusi tidak memiliki mekanisme backup data yang aman dan memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya merujuk pada standar kerangka kerja manajemen risiko ISO atau IEC 27005 tahun 2022 sebagai landasan utama pada penelitian ini. Setelah merancang arsitektur enkripsi hibrida yang menggabungkan kecepatan AES 256 dan keamanan asimetris RSA 2048, saya masuk ke tahap persiapan. Dan untuk keperluannya simulasi, saya tidak menggunakan data kamus asli, melainkan file dummy backup SIAKAD. Saya menulis sebuah skrip menggunakan bahasa pemrograman Python yang memakaikan file dummy berukuran 10 MB, 50 MB, dan 100 MB yang diisi dengan data acak. Dan langkah selanjutnya yaitu pengujian paling menantang, yaitu pengujian atau quality assurance. Pengujian ini berfokus pada dua hal, yaitu waktu komputasi atau processing time dan pembengkakan kapasitas penyimpanan storage overhead. Dari pengujian saya menemukan sebuah fenomena menarik. Waktu deskripsi melonjak drastis hingga mencapai angka 4574.23 milidetik pada file berukuran 100 MB. Dan ternyata hal ini terjadi karena program harus memproses deskripsi kunci asimetris RSA 2048 yang sangat kompleks, ditambah dengan beban transformasi IM mix kolom pada algoritma AES saat membuka file utama. Meskipun waktu deskripsinya cukup memakan waktu, hasil pengujian pembengkakan kapasitas justru sangat memuaskan. Kenaikan ukuran file sangat kecil dan dapat diabaikan dengan nilai maksimal hanya sekitar 0,0027% pada file 10 MB. Ini terjadi karena arsitektur enkripsi hanya menyuntikkan metadata yang bersifat statis sebesar 288 byte saja tanpa peduli seberapa besar data utama. Dan setelah pengujian berhasil dan artikel saya telah disusun, sampailah saya pada tahap publikasi. Saya mengunggah semua file artikel beserta dataset dan file dummy ke repository Figshare. Hal ini saya lakukan agar jejak penelitian ini terdokumentasi dengan baik, transparan, dan bisa diakses secara terbuka untuk kebutuhan akademis lainnya, seperti itu. Nah, demikian cerita singkat perjalanan saya saat menyusun paper ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Untuk link artikelnya bisa dicek ya, nanti saya cantumkan.